Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penyintas ambeien di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang benjolan ya. Benjolan setelah operasi ambeien ini ternyata rupanya banyak yang mengalami ya, muncul benjolan seperti yang disampaikan oleh akun Hafizati ya. Selamat siang Mas, kalau saya muncul lagi benjolan ya, juga kadang susah, BAB juga kadang susah, muncul benjolan dan BAB susah ini hampir semua mengalami ya bagi yang sudah operasi ya. Jadi kapan benjolan itu muncul itu bisa setelah 5 hari, bisa setelah seminggu, bisa setelah 2 minggu, bisa setelah 3 minggu atau bahkan sebulan. Ini saya bercerita pengalaman saya pribadi. Saya benjolan muncul itu kira-kira seminggu setelah operasi, atau berapa hari ya, 5 atau seminggu setelah operasi itu muncul 2 benjolan yang gede-gede di bibir anus. Bahkan sempat saya lihat di kaca, itu lubang anus saya itu tertutup oleh benjolan itu. Bayangkan, setelah dioperasi, setelah dipotong, muncul benjolan yang segede itu. Nah, awalnya saya benar-benar panik karena saya juga tidak tahu ilmunya, tidak tahu pengalaman, tidak punya pengalaman, tidak tahu informasi tentang benjolan yang muncul itu. Nah, kemudian itu saya tanyakan ketika kontrol insya Allah yang kedua. Muncul benjolan, dicek sama ininya. Oh, tidak apa-apa, nanti kempes katanya begitu. Tapi kan kita nggak tahu, kita kan tetap bingung ya, tetap khawatir, was-was gitu. Apalagi benjolannya gede, cuma modelnya, bentuknya beda. Yang satunya bening, merah bening begitu, satunya itu ya benjol kayak bengkak begitu di bibir anus dan itu menutup anus. Saya berpikiran, wah ini kambuh lagi ini kayaknya, waduh ini berpikiran ini operasinya gagal, ini buktinya muncul lagi. Itu pikiran yang muncul dalam hati saya, dalam pikiran saya dulu ya. Kemudian setelah dibilang begitu, oh nggak apa-apa nanti kempes sendiri, itu saya agak-agak percaya, agak-agak tidak gitu sama dokternya itu. Tapi saya yakin dokter itu sudah pengalaman sekali ya, berkali-kali barangkali menangani kasus seperti saya, jadi dia santai saja. Oke, setelah itu ya karena saya khawatir, saya cerita ke teman. Waktu itu saya cerita kepada teman yang ibu-ibu ya, ibu yang pernah hamil begitu, teman di kantor. Coba Pak diolesi aja minyak tawon, saya dulu habis melahirkan juga ada ambeien, ada muncul benjolan, terus saya olesi minyak tawon, hilang gitu. Nah, sejak itu saya olesi minyak tawon. Saya analoginya kepada ibu-ibu yang habis melahirkan dan punya benjolan tadi. Oh, dia aja sembuh, masa ini enggak gitu. Saya olesi terus sambil saya juga minum obat pencahar, kemudian berusaha makan yang baik agar fasesnya bisa keluar dengan lancar. Tapi apa yang terjadi? Yang paling mengganggu saya itu kalau boleh saya katakan ketika sakit ambeien itu adalah sulitnya BAB. Kalau nyeri itu saya kadang-kadang masih masih bisa nahan ya. Nyeri itu kalau saya yang paling parah itu menurut saya seminggu pertama saja, seminggu pertama atau dua minggu pertama lah itu nyeri. Tapi kalau nggak bisa BAB ini sampai 1 bulan lebih gitu. Bukan nggak bisa BAB, sulit BAB-nya. Keluar itu kecil-kecil gini, bunter-bunter kayak awal-awal itu kayak kotoran kambing gitu. Belum kecil padahal kita ngejannya sudah kayak habis tenaga. Saya juga bolak-balik ke kamar kecil itu pernah saya hitung itu hampir 20 kali sehari semalam. Bangun tidur pengen BAB, ke BAB enggak jadi tidur lagi, enggak bisa tidur, pengen balik lagi, saya hitung hampir sampai 20 kali. Makanya kalau saya ada yang nanya, saya itu berkali-kali sampai 5-6 kali ke BAB enggak keluar. Saya itu sampai 20 kali kok pernah saya hitung itu. Bolak-balik BAB itu hampir 1 bulan dan tidak keluar-keluar. 1 bulan lebih, 1 bulan seminggu itu masih kumat, maksudnya masih belum sembuh juga. Sulit masihan BAB-nya. Nah, kemudian saya
nanya-nanya juga ke teman yang sudah selesai, itu dikasih saran minum Lactulus Pak. Saya coba beli Lactulus manis gitu. Bahkan pernah pakai jati Cina itu beli di apotik, saya seduh kayak teh gitu, saya minum mules-mules kayak pengen BAB, tapi yang keluar ya nggak signifikan. Jati Cina saya coba, Lactulus saya coba, pencahar yang laktulak apa gitu dulu, kolak, kemudian apa yang dimasukkan dari belakang itu juga kayak nggak mempan. Makan pepaya sehari habis satu kayak nggak ada efeknya. Ya itu aneh ya. Memang ketika operasi saudara-saudara itu harus sadar, tidak semua tips yang saya sampaikan itu pasti manjur. Itu juga harus disadari. Ini sebagai alternatif saja. Ya. Termasuk yang tips-tips yang dikasihkan teman-teman, kalau tidak pas, tidak cocok, tidak manjur, itu jangan kecewa, jangan oh ini nggak manjur ternyata. Karena ya di fase-fase sebulan 2 bulan setelah operasi itu kayak macam-macam terapi atau macam-macam obat, macam-macam makan itu ya nggak mempan. Bahwa operasi kita ambil kita itu kayak pengen ngerjai kita. Leo makannya apa kamu tetap sulit BAB ya, sayur pol-polkan sayur nggak sulit BAB. Tapi bukan berarti kita harus terus nyerah, terus sudah begitu. Ya tetap kita coba terus ya. Kita coba terus supaya nanti siapa tahu ada yang cocok di situ. Nah, itu saudara-saudara. Yang bagi yang benjolan yang sudah di atas 2 bulan, coba dilihat perkembangannya dalam beberapa minggu. Kalau benjolan itu tidak ada tanda-tanda kempes, boleh dikonsultasikan, atau saran saya dikonsultasikan ke dokter yang berkompeten. Tapi kalau Anda tidak terganggu dengan benjolan itu, kemudian BAB-nya masih bisa keluar, kadang benjolan itu datang dan pergi dan Anda masih bisa menahan, sambil diamati, dioles-olesi salep, minyak tawon itu sambil diamati. Kalau mungkin sebulan kok tidak ada efek, saran saya ke dokter. Ya, ke dokter. Apa itu diperiksa lagi. Karena punya saya itu setelah 2 bulan itu mengecil, sekarang tinggal kiwir-kiwir gitu ya. Kiwir-kiwir genjur gitu tapi tidak sakit. Saya pelintir-pelintir itu tidak sakit. Itu mungkin daging sisa atau bagaimana. Ada kalau dipoto itu ada. Dan masih nyisa dikit tapi sudah sama sekali tidak mengganggu. Saya sudah alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya dulu operasi. Dan akhirnya banyak hal yang saya dapatkan, terutama pengalaman, dan saya tidak merasa menyesal. Saya merasa beruntung ya, operasi itu beruntung. Begitu ya, ini juga sekaligus menjawab pertanyaannya teman kita yang ada di YouTube saya yang terakhir. YouTube saya yang terakhir mungkin memang tidak terlalu banyak yang komen, cuma ada. Tapi itu, selamat siang Bang, saya muncul lagi benjolan ya, BAB kadang susah. BAB susah itu kalau masih bolong ya, anusnya masih bolong, itu potensi untuk bisa BAB masih besar. Tapi kalau sudah dimasuki jari ini nggak cukup, nggak bisa misalnya, itu mungkin konsultasi lagi ke dokter. Selagi jari ini masih masuk, itu insya Allah nanti akan bisa BAB dengan lancar pada waktunya. Berikutnya Amin Kazmil, ini ibu-ibu atau mbak-mbak ini ya. Bismillah Pak Khalid, alhamdulillah saya sudah sebulan lalu RF radiofrekuensi. Ini beliau operasi radiofrekuensi di salah satu klinik Surabaya. Ini terkenal ini di Surabaya. Teman saya yang saya wawancarai dulu juga di sini, radiofrekuensi. Semakin hari makin membaik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan, memang berat badan turun drastis ya Pak after RF itu. Tidak hanya after RF Bun atau Mbak ini ya. Setelah operasi ambeien itu rata-rata makannya tidak banyak, terus berat badannya turun. Saya termasuk yang turun sampai 5 atau 6 kilo. Saya sudah kurus, badannya turun ya. Berat badannya turun, dan banyak lagi ibu-ibu yang badannya turun. Tapi kalau menurut saya, kalau ibu-ibu, emak-emak badannya turun itu kan, berat badannya turun itu kan berkah. Ya, berkah, tidak perlu diet, tapi sudah sudah langsing sendiri, cukup dengan operasi ambeien. Jadi gini ya, kita coba cari berkah di balik musibah ini, di balik sakit ini ya.
Kita jangan menganggap sakit ini selalu tidak ada manfaatnya. Manfaatnya kalau kita renung-renungkan itu banyak. Emosi kita, kemudian rasa syukur kita ketika sehat dulu gitu ya. Ini adalah obat-obat yang sifatnya bukan medis tapi psikologis ya. Kalau Anda sakit itu cari hikmahnya ya kan. Kemudian cari apa yang membuat kita lebih baik dari sakit itu ya. Termasuk mungkin yang lebih kurus itu berkah itu bagi yang selama ini menurunkan berat badan nggak bisa, dia nggak nyangka-nyangka malah turun. Itu tenang ya Mbak Amin Kazmil ya, itu tenang ya, yang di komen sudah saya balas komentarnya. Semoga nanti berat badannya segera normal kembali, jangan gemuk-gemuk ya, kalau gemuk-gemuk itu mengurangi keindahan. Oke, saya kira itu dulu bab benjolan ya. Benjolan dipantau dulu, kalau sudah 2 bulan 3 bulan kok tidak ada perkembangan, tidak kempes, tidak ini, bisa dikonsultasikan ke dokter ya. Kalau itu harus dioperasi lagi, saya kira kalau benjolannya di luar itu lebih cepat ya, lebih cepat. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share video saya ini ke grup-grup WhatsApp atau kemana saja, grup teman-teman Anda. Saya yakin di grup itu banyak yang ada yang sakit ambeien juga, meskipun masih grade 1, grade 2, tapi mereka malu untuk berdiskusi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.